yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pak Ustadz dan Bapak Ibu jamaah yang sudah berkenan hadir dalam kajian keluarga Kemas Agus Nur, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Meski saat ini masih dilakukan secara virtual, namun kami berharap jamaah semua tetap dapat mengikuti dengan baik ilmu yang disampaikan Pak Ustadz nanti. Dan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan Ba'da Asar hari ini, guru kita Pak Ustadz Ahmad Susilo berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan kajian ilmu dengan tema Pantaskah menunda taubat sementara umur makin menipis. Kajian yang menarik, semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya, dan insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Tak lupa kami sampaikan salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhir, termasuk pula kita di dalamnya. Semoga Pak Ustadz Ahmad Susilo dan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang terhormat, bila nanti ada pertanyaan di akhir tausiah Pak Ustadz, kami persilakan untuk menulis di chat. Insya Allah admin akan membacakan sesuai dengan waktu yang disediakan Pak Ustadz. Terima kasih. Tafadhol Maskuro Pak Ustadz. Jazakillahu khairan kepada Ibu Nining. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu, Bapak, para jamaah Majelis Taklim kan atau Bapak Majelis Taklim Kemas Agus Nur yang semoga dirahmati Allah, para peserta kajian yang ikut bergabung pada sore hari ini, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala nikmatnya, karunia serta barokahnya. Bahkan Allah terus memberikan kepada kita petunjuknya jika kita betul-betul tetap berusaha memeliharanya. Insya Allah, semoga Allah senantiasa benar-benar menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Dengan keikhlasan kita, kelak semoga Allah wafatkan pula kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah menunda tobat. Pantaskah kita menunda tobat sementara usia kita boleh jadi tinggal sebentar lagi? Umur kita sudah menipis, nggak tahu berapa lama lagi. Sedangkan siapa yang berjumpa dengan Allah nanti di yaumil akhir tidak bertobat, berarti belum membersihkan diri. Bagaimana kita bisa berjumpa di dalam surga?
Sedangkan kita pasti cita-cita kita, keinginan kita adalah bertobat supaya bisa meraih surga. Dan akan kita bisa meraih surga kalau kita punya kesalahan dan dosa. Dan akan diampuni dosa-dosa oleh Allah jika kita tidak bertobat. Maka betapa penting kita harus segera bertobat. Jangan sampai terlambat. Karena kalau kita terlambat bertobat, kita tidak diterima tobatnya. Lalu siapa yang akan menerima tobat kita? Siapa yang akan mengampuni dosa kita? Siapa yang akan memasukkan kita ke dalam surga? Tidak ada, saudara sekalian. Maka betapa penting kita segera bertobat kepada Allah, jangan sampai menunda-nunda waktu, jangan sampai kemudian kita bertobat tetapi terlambat. Pantaskah kita menunda tobat? Sedangkan usia kita makin berkurang, umur kita makin berkurang, boleh jadi kita tidak tahu apakah hari ini, besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tapi yakinlah suatu ketika kita pasti akan diambil oleh Allah. Dan jika Allah mencabut nyawa kita, Allah tidak permisi. Allah tidak memberitahukan. Kematian datangnya tiba-tiba. Maka siapa yang ingin betul-betul kita diterima oleh Allah nanti di yaumil akhir, di surga, bertobatlah. Kenapa? Salah satu ciri orang-orang yang menghuni surga adalah orang yang di dunia telah bertobat. Andai kata akhir hayat belum bertobat, jangan harap meraih surga. Saya buka sebagai muqaddimah surat Qaf, surat 50. Mari kita buka surat 50, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh, dekat sekali dengan mereka. Surga didekatkan kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, Hadza ma tu'atuna likulli awabin hafiz. Inilah yaitu surga yang telah kami janjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang dahulu di dunia senantiasa bertobat kepada Allah. Hafiz, dan senantiasa menjaga aturan-aturan Allah, menjaga perintah-perintah Allah setelah bertobat betul-betul dipelihara, tidak kemudian kembali kepada kemaksiatan. Siapakah mereka itu yang betul-betul mau bertobat di dunia? Allah katakan di ayat ketiga-tiganya, Man khasyiyar rahman bil ghaib. Yaitu orang-orang yang betul-betul di dunia punya rasa takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Meskipun Allah itu ghaib, tidak terlihat, tapi tetap dia berusaha bertobat. Maka nanti di yaumil akhir, waja'a biqalbin munib, dia akan datang kepada Allah dengan hati yang bersih karena telah bertobat. Maka Allah perintahkan untuk masuk ke dalam surga. Ayat yang ketiga-empatnya, udkhuluha bisalam. Masuklah kamu ke dalam surga dengan penuh keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan aman sentosa. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari kekekalan, di mana orang yang berada di dalam surga kekal di dalam nikmat. Inilah saudara sekalian. Dari ayat ini mari kita angkat, mari kita uraikan. Pantaskah kita menunda taubat, sedangkan umur kita makin berkurang? Gimana ketika tiba-tiba wafat, kematian menemui kita, tiba-tiba kita belum bertobat? Berarti terhalang dari surga. Karena siapa yang tidak bertobat, berarti dia pulang kepada Allah membawa dosa. Sedangkan Allah tidak pernah akan mengampuni dosa, kecuali dengan cara bertobat. Sekarang saya akan uraikan dulu ayat-ayatnya. Umur kita makin dekat, makin menipis. Pantaskah menunda tobat? Saudara sekalian, adakah di antara kita yang tahu kapan kematian kita akan datang? Sedangkan tobat tidak akan diterima jika kita terlambat. Begitu mau meninggal, baru bertobat, maka sekali-kali tobat kita tidak akan diterima.
Maka jangan pernah kita menunda tobat. Apalagi kita sadar usia kita mungkin sudah di atas 50, 60, 70. Karena Rasulullah bersabda, umatku usianya antara baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 tahun atau 70 tahun. Qalilan, yang sangat-sangat sedikit, fauqa dzalika, yang lebih dari itu. Jadi yang di atas 70 itu sedikit banget. Rata-rata 60, 70. Jarang yang usianya 80, 90. Itu pun sudah tidak nikmat di dunia. Boleh jadi bahkan sudah lemah. Maka segeralah kita bertobat sebelum terlambat. Kalau kematian datang tidak pakai permisi, tidak pakai izin, tidak diberitahukan, datang tiba-tiba, nggak bisa ditunda. Dimajukan nggak bisa, dimundurkan pun tidak bisa. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Dan bagi tiap-tiap umat telah ditetapkan oleh Allah ajalnya, ada batas waktunya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika ajalmu tiba, tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Dan kematianmu juga tidak bisa dimajukan meskipun sesaat. Berarti yang namanya ajal, kematian seseorang sudah ditetapkan. Nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Sudah tepat, pasti. Siapa yang menentukan? Allah. Allah yang menentukan. Nggak ada manusia yang bisa menunda kematiannya. Nggak ada manusia yang bisa meminta supaya ditunda kematiannya. Apabila sudah tiba, maka nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan. Karena Allah telah menentukan kematian di antara kita yang sekali-kali kita tidak tahu. Dan Allah nggak bisa dikalahkan. Surat Al-Waqi'ah, surat 56, ayat 60. Surat Al-Waqi'ah, surat 56, ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami telah menentukan kematian di antara kamu. Kami telah menentukan kematian di antara kamu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kematian kita itu sudah ditentukan oleh Allah dan kita nggak pernah tahu. Wa ma nahnu bimasbuqin. Kami sekali-kali tidak bisa dikalahkan. Yani Allah nggak bisa dikalahkan karena Allah nggak lemah. Allah itu maha kuat. Jika Allah menghendaki kematian, nggak ada yang bisa nawang. Dan tidak ada yang bisa menghindar. Kemanapun Anda lari, dimanapun Anda bersembunyi. Ada orang takut mati, lalu bersembunyi di suatu tempat yang kokoh. Semuanya disterilisasi. Semuanya dijauhkan dari segala kuman-kuman. Semua dijaga. Di benteng yang kokoh. Kalau tiba kematian, pasti tiba. Satu ayat lagi. An-Nisa surat 4 ayat 78 di bagian awal ayat. Surat 4 surat An-Nisa di bagian awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian kamu pasti akan mendapati kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi, yang kokoh. Kalau Allah kehendaki mati, pasti mati. Nggak ada yang bisa menghindar. Dan itu pasti. Dari ayat-ayat ini, kita pahami bahwasanya tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia mati, di mana dia mati. Tapi wajib manusia yakin bahwa dia pasti mati. Dia pasti mati. Oleh karena itu, karena mereka tahu bahwasanya dia pasti mati, pantaskah kita menunda tobat
sementara umur kita boleh jadi sudah akan berakhir. Kalau Anda tetap berani menunda tobat, maka di saat Anda mau dicabut nyawanya, saat itu baru bertobat, maka tobat Anda tidak akan diterima oleh Allah dan tidak ada gunanya tobat itu. Penyesalan orang ketika mati, kadang-kadang dengan kalimat, aku bertobat sekarang. Kadang-kadang dengan kalimat, ya Allah, jangan engkau matikan aku sekarang. Beri kesempatan hidup di dunia, aku akan beramal soleh. Dan macam-macam alasan manusia. Intinya ketika penyesalan itu sudah terjadi, di saat nyawa sudah berada di kerongkongan, maka tobat seorang hamba tidak akan diterima. An-Nisa ayat 18. Surat yang sama, surat 4, mundur ke ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tidaklah akan diterima tobat itu dari Allah, oleh Allah. Jadi tobat itu nggak bakal diterima oleh Allah. Dari siapa? Orang-orang yang di dunia berbuat kesalahan, kejahatan, dosa-dosa, lalu tidak segera bertobat. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Sehingga ketika ajal sudah mulai datang, sudah menghampirinya dalam keadaan sakratul maut, baru dia bertobat. Qala inni tubtul an. Ya Allah, aku bertobat sekarang ya Allah. Nggak diterima. Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Sama saja orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Nggak diterima. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itulah orang-orang yang akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat-sangat pedih. Alima. Alima. Yang sangat pedih. Jadi apa risikonya orang terlambat tobat? Dan tobatnya tidak terima? Siksa neraka, saudara sekalian. Azab yang sangat pedih. Lalu apakah kita masih pantas menunda-nunda tobat? Sementara kehidupan kita sudah makin dekat kepada ajal. Yang kita tidak pernah tahu di mana ajal kita menjemput. Tapi yakin kita, pasti kita akan mati. Sebelum itu terjadi, marilah, segeralah kita bertobat. Jangan ditunda-tunda waktu. Karena Allah hanya menerima tobat jika Anda lakukan selama masih hidup. Sebelum nyawa di kerongkongan. Baru diterima oleh Allah. Sebagaimana ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-17. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan jahat, yang mereka itu berbuat itu bijahalatin, karena kejahilan, karena hawa nafsu, kebodohan. Yang terpenting dia sadar itu salah. Maka diperintahkan untuk apa? Setelah itu, summa yatubuna min qarib. Kemudian segera bertobat, segera, jangan tunda-tunda. Kalau itu dilakukan, faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang tobatnya akan diterima oleh Allah atas tobat mereka. Wa kanallahu aliman hakima. Maka sungguh Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha bijaksana. Siapa yang tidak terlambat tobatnya, insya Allah jaminan Allah diampuni. Allah ampuni. Maka saudara sekalian, marilah kita bertobat. Selama belum terlambat, Allah berjanji pasti akan diampuni. Ibu silakan buka Sahih Muslim nomor hadis 2324. 2324. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tobat kepada Allah Ta'ala sebelum matahari terbit di barat, Allah menerima tobatnya. Apa itu yang dimaksud sebelum matahari terbit dari barat? Coba Ibu lihat footnote di bawah. Artinya sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum sakaratul maut. Sebelum sakratul maut. Sebelum kematian kita, kiamat sughra menimpai kita. Kalau Anda sudah sakratul maut tobat, An-Nisa ayat 18 nggak diterima. Berarti segera, pantaskah kita menunda tobat sementara umur kita makin habis, makin dekat kepada ajal, makin berkurang, sudah makin menipis. Jatah umur kita sudah berkurang. Apa tandanya? Ketika kita usianya sudah di atas 50 tahun. Bahkan anak-anak pun ada yang meninggal kok. Tapi salah satu tanda nyata adalah tua. Tua itu berarti sudah mulai beruban, sudah mulai lemah, sudah mulai sakit-sakitan, nggak nikmat lagi, sudah banyak perkurang penglihatan. Itulah tanda kita usianya tua. Sudah pasti lebih dekat dibandingkan yang masih muda. Maaf, bukan berarti yang masih muda panjang umurnya. Tidak, tetap saja kematian itu tidak peduli umur. Hadis ini menyampaikan kepada kita, sepanjang tidak terlambat. Abu Hurairah, semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi. Siapa yang segera bertobat sepanjang sebelum matahari terbit dari barat. Maksudnya sebelum kematian kita, sebelum nyawa di kerongkongan kita. Segeralah bertobat sebelum itu. Allah terima tobatnya. Allah terima tobatnya. Siang malam Allah membentangkan tangannya menerima tobat hambanya. Sepanjang hambanya mau bersegera bertobat. Jangan ditunda. Ustaz, saya berbuat dosa tadi pagi, tadi siang, malam-malam bertobat. Saya berbuat dosa, ya Allah, di siang, di malam hari, siang hari bertobat. Terus jangan pernah kita berhenti dari tobat. Istighfar kepada Allah. Berikutnya Ibu, 2368-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW katanya, Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang bersalah siang hari dan membentangkan tangannya siang hari untuk menerima tobat orang yang bersalah malam hari sehingga matahari terbit di barat. Allah Maha Rahman. Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah Maha Penerima Tobat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha dari segala maha. Lalu kita nggak mau segera. Siang malam Allah bukakan tangannya, pintu tobatnya terbuka lebar. Allah loh yang berjanji ini. Rasulullah SAW, Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan. Semoga Allah meridhoinya. Rasulullah bersabda, Allahu yabsutu yadahu bil-lail. Allah membuka tangannya, membentangkan tangannya. Maksudnya menerima taubat, terbuka lebar. Yabsutu yadahu bil-lail. Di waktu malam membentangkan tangannya, membuka tangannya. Menerima taubat. Liyatuba musi'un nahar. Menerima taubat seorang hamba yang dibuat di waktu siang berbuat kesalahan dan dosa. Lalu mohon ampun bertobat di malam hari. Diampuni oleh Allah. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Di malam hari orang berbuat dosa. Di siang hari Allah bentangkan pintu tobatnya. Menerima tobat. Orang yang berbuat dosa di waktu malam. Terus setiap saat. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Selama matahari belum terbit dari barat.
maka Allah terus membuka pintu tobat. Allah terus membentangkan tangannya menerima tobat. Bagi siapa? Hambanya yang mau bertobat. Saudara sekalian, pantaskah kita menunda tobat? Sedangkan usia kita sudah hampir berakhir. Pantaskah kita masih menerima tobat? Sedang tubuh kita mulai lemah. Salah satu tanda kematian sudah dekat ketika tubuh kita sudah mulai lemah. Karena manusia diciptakan oleh Allah dari lemah, kuat, pasti akan kembali lemah. Yang pada akhirnya pasti akan dicabut nyawanya. Surat 30, Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqakum min dha'fin." Dialah Allah yang telah menciptakanmu yang berasal dari keadaan lemah. Kita diciptakan oleh Allah. Awalnya lemah. Ada manusia diciptakan langsung kuat. Cuma dua, Adam dan Hawa. Semuanya lemah. Termasuk Isa alaihissalam. Bedanya Nabi Isa sudah bisa berbicara ketika dalam buaya. Kita itu lemah semuanya, saudara sekalian. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah kita dalam keadaan lemah, Allah jadikan kita kuat, dikasih kekuatan kita oleh Allah. Jadilah sekarang kita kuat. Ingat, selagi kita kuat, kadang kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa-dosa. Suatu ketika kamu lemah lagi, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah Allah jadikan kamu kuat, pada akhirnya nanti kamu lemah kembali dan mulai tumbuh uban, sudah mulai keriput kulitnya, mata sudah mulai rabun, subhanallah, sendi-sendi sudah mulai kaku, rambut sudah memutih, kulit keriput, tanda usia Anda sudah memasuki usia senja. Subhanallah, waktu hidup sudah menipis. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apapun yang Allah kehendaki. Siapapun yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Allah itu maha mengetahui. Allah maha kuasa. Apabila orang itu tidak sempat bertobat, kemudian dia berdosa, maka Allah katakan di ayat yang ke-55. Wa yauma yaqumus sa'ah. Pada hari ketika nanti terjadinya hari kiamat, di saat itu yuksimul mujrimun ma labithu ghairu sa'at. Orang-orang yang berdosa tapi nggak segera bertobat. Dia bahkan bersumpah bahwa mereka berdiam di dalam kubur hanya sebentar, sesaat. Kadzalika kanu yufakun. Demikianlah, dahulu mereka di dunia dipalingkan dari kebenaran. Dia salah, tapi tidak segera bertobat. Dia salah, diberi kesempatan, sudah mulai tua, usianya sudah mulai sedikit lagi berakhir. Tetap saja dunia yang dipikirkan. Nggak segera bertobat. Lalu kapan dia menyesal? Saat sudah mati. Sampai-sampai dikubur beratus tahun, bahkan beribu tahun. Seakan-akan cuma sesaat. Begitu melihat dahsyatnya ketika sudah dibangkitkan di padang mahsyar. Maka saudara sekalian, orang-orang yang sepanjang hidupnya diberi kesempatan bertobat akibat kesalahan dan dosanya, tetapi dia tidak manfaatkan sebaik-baiknya, dia tidak segera bertobat, pasti menyesal. Sejak kematiannya menyesal. Penyesalan terkadang dengan kalimat, "Ya Allah, aku tobat sekarang." Kadang-kadang dengan kalimat, "Ya Allah, tolong jangan dimatikan aku sekarang. Beri kesempatan untuk hidup lagi." Dan macam-macam. Saya akan tunjukkan beberapa ayat tentang itu. Bahwa orang-orang yang selagi hidup diberikan kehidupan, sebelum kematian tiba, disuruh oleh Allah tobat, tapi nggak segera bertobat, maka akan terjadilah penyesalan-penyesalan. Yang kalimat penyesalan itu berbeda-beda. Kalau tadi di An-Nisa ayat 18, aku tobat sekarang. Terkadang kalimatnya nggak dengan kata-kata tobat, tapi meminta penundaan kematian supaya bisa memperbaiki diri. Coba perhatikan beberapa ayat tentang itu.
Saya sampaikan ayat ini agar jangan sampai kita menyesal, terlambat bertobat. Maka dengan ayat ini semoga kita segera sadar, kematian itu datangnya mendadak. Surat 23, surat Al-Mu'minun, ayatnya dari ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang yang berdosa. Saat diberi kesempatan tobat sepanjang hidupnya nggak mau tobat. Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, nggak memperbaiki diri. Sehingga ketika datang kematiannya, maka dia berkata, Rabbirji'uni. Ya Allah, ya Rabbku, tolong kembalikan aku hidup ke dunia lagi. Tolong berikan aku kesempatan hidup di dunia. Apa yang mereka inginkan? Coba ayat ke-100-nya. La'alli a'malu solihan fima taraktu. Supaya aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan dulu. Aku nggak sempat tobat. Aku perbuatannya buruk. Belum sempat berbuat baik. Tolong berikan aku kesempatan kembali hidup di dunia. Supaya aku bisa berbuat kebaikan. Nggak seperti yang aku tinggalkan dulu. Apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah dalih, itu perkataan yang diucapkan di mulut. Dikasih kesempatan hidup, disuruh tobat, nggak mau tobat. Giliran sekarang sudah mau mati, dicabut nyawanya, minta supaya ditangguhkan, diberi kesempatan hidup di dunia. Omonganmu di mulut, olongan doang. Sementara kamu tidak pernah membuktikan. Itu hanya omonganmu, kata Allah. Nggak bakal diberi kesempatan. Karena kematian tidak bisa ditunda. Maka Allah katakan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka di hadapan mereka ada dinding barzakh, yaitu dinding pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itulah alam kubur yang pasti orang mati pasti akan dikuburkan. Kalau toh tidak ketemu jasadnya, ada alam yang namanya barzakh. Sampai nanti manusia dibangkitkan di yaumil akhir. Ini penyesalan pertama. Pengen kembali hidup ke dunia. Kemudian surat 63 Al-Munafiqun, Allah mengingatkan manusia agar supaya apa? Agar supaya manusia segera menyesali atas kesalahan dan dosa-dosanya. Agar manusia segera memperbaiki diri. Jangan terlalai gara-gara harta, anak dan keturunan. Coba kita mulai dari ayat 9. Surat 63 dari ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu punya harta benda, lalu harta bendamu kamu pakai untuk berfoya-foya. Dunia yang kamu cintai. Kamu punya anak-anak, tapi anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Yang ada senang-senang terus dengan dunia. Dia lupa akan ada kembali kepada Allah. Jangan demikian kata Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, pasti rugi. Bagaimana agar kita tidak rugi? Hayo sekarang berbuat baik, perbaiki diri, bertobat, berinfak, dan kita berbuat kebaikan-kebaikan. Maka Allah perintahkan di ayat 10-nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Segeralah kamu infakkan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Baik itu berupa harta, berupa ilmu, berupa tenaga, berupa kekuatan. Semua mari kita infakkan yang terbaik. Sebelum kematian menemui kita. Kalau nyawa kita sudah dicabut, kematian hendak tiba,
fayaqul, pasti nanti kamu akan berkata, mereka semua menyesali apa yang telah terjadi sepanjang hidupnya ketika mereka tidak bertobat. Apa sesalahnya? Rabbi ya Robku, laula akhartani, andai kata engkau menunda ila ajalin qarib, waktu kematianku sebentar saja. Tolong sedikit waktu, beri aku kesempatan hidup di dunia. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, saya nanti akan berbuat kebaikan, saya akan bersedekah, dan saya akan jadi orang saleh. Kata-kata bersedekah di sini bukan hanya sedekah dengan harta, saudara sekalian. Karena ada yang mengartikan, tuh penyesalan orang mati itu nyesel karena nggak bersedekah. Enggak, makna sedekah di sini bukan sedekah pakai harta, tapi sedekah secara umum. Nanti saya tunjukkan dalilnya, makna sedekah ini. Kita tutup dulu di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-11-nya. Apakah keinginan manusia itu bisa ditunda, lalu diberikan kesempatan hidup? Allah jawab di ayat ke-11-nya. وَلَيُؤَخِّرَاللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Jika Allah telah menetapkan kematian seseorang hamba, maka kematian itu tidak bisa ditunda sedikit pun. Kematian itu pasti tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu khabir, maha menyaksikan, maha mengetahui apapun yang kamu perbuat. Sekarang saya akan tunjukkan tadi, makna sedekah bukanlah hanya sedekah dengan harta. Karena makna sedekah itu dengan harta, pasti orang miskin nggak mampu melakukan. Berarti ayat ini hanya berlaku untuk orang kaya. Sedangkan ayat itu universal. Apa yang dimaksud sedekah? Silakan Ibu buka Bulughul Maram, nomor hadis 1508. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi setiap kebaikan kita itu sedekah. Kita baca Quran, kebaikan untuk diri kita, sedekah dengan lisan, dengan mata, dengan pikiran, dengan hati. Anda membantu orang dengan tenaga, sedekah dengan hati, dengan ikhlas, dengan tenaga. Anda punya ilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, membimbing orang lain, sedekah dengan ilmu Anda, dengan keikhlasan. Anda punya harta, sedekah dengan harta. Jadi semua bentuk kebaikan itu sedekah, saudara sekalian. Berarti salah satu sarana kita bertobat adalah, mari perbanyak kita berbuat kebaikan. Tapi awali dengan kita bertobat, beristighfar atas kesalahan dan dosa. Jangan ditunda-tunda. Kalau tidak, nyesel. Mari berbuat kebaikan. Bukti kita bertobat adalah kita berbuat kebaikan. Tapi diawali dengan ucapan dulu, istighfar dan tobat harus diungkapkan. Diucapkan dengan lisan, dipahami dengan hati, dipahami dengan akal, diakali dengan hati, diimani sebaik-baiknya, dan dibuktikan dengan amal. Amalnya apa? Sedekah sebaik-baiknya. Kalau tidak, Anda menyesal. Kenapa, saudara sekalian, dikatakan menyesal? Sebab ketika seseorang meninggal, dicabut nyawanya, sesungguhnya malaikatul maut memperlihatkan kepada mereka berita bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka. Bagi orang-orang yang akan masuk surga, mereka diberitahukan bahwa mereka akan masuk surga. Maka orang-orang yang berdosa, yang diperlihatkan itu adalah neraka, yang diperlihatkan itu adalah siksaan, itu adalah azab, maka orang itu begitu ngeri ketika telah melihat itu. Satu yang diinginkan, kembali lagi ke dunia. Lihat satu ayat lagi, surat 32, surat As-Sajdah, ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda
bihim. Dan alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa ketika itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka tidak punya daya dan upaya. Saat itu rasa takut yang luar biasa. Karena saat mau dicabut nyawanya dalam keadaan keras. Apa yang mereka katakan? Rabbana, wahai Rabb kami, absorna, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami hidup ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh. Itu dia tadi, sedekah itu beramal soleh, mengerjakan kebaikan. Inna muqinun, kami sekarang yakin kematian itu tiba, tapi kami belum sempat bertobat. Tolong ya Allah kembalikan kami ke dunia. Maka saudara kalian, orang yang sakratul maut dari kalangan orang-orang yang zalim, orang yang berdosa, orang-orang yang ingkar, luar biasa. Mereka akan mengalami sakratul maut yang luar biasa seandainya sepanjang hidupnya dia nggak mau bertobat. Digambarkan oleh Allah dahsyatnya sakaratul maut itu di surat 75. Surat 75 dari ayat ke-24. Bagaimana keadaan mereka di saat mau dicabut nyawanya? Bagaimana wajahnya? Penuh dengan ketakutan. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Dan wajah-wajah mereka hari itu muram. Maaf, dalam kurung orang kafir. Ayatnya nggak menyebut orang kafir, saudara sekalian. Nggak ada kata-kata orang kafir di situ. Yaitu orang-orang siapa saja yang berdosa. Orang kafir sudah pasti jelas. Ini orang yang berdosa. Wajahnya pada hari itu muram. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa ini saatnya ditimpa malapetaka yang sangat dahsyat. Kapan itu terjadi? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Apabila telah berada di kerongkongan nyawa itu dicabut oleh malaikat, maka dikatakan oleh malaikat, siapa yang dapat menyembuhkan sakitmu? Sakit yang tiada taranya, yang tidak pernah disembuhkan dan nggak mampu disembuhkan. Sakitnya sakratul maut. Wa qila man raq, itu dia. Siapa yang bisa menyembuhkanmu? Allah firmankan itu di ayat yang ke-27-nya. Maka Allah katakan di ayat ke-28-nya. Apa kata Allah? Wa dhanna annahul firaq. Saat itu dia yakin itulah waktu perpisahannya dengan dunia. Itulah kematiannya. Maka yang dia inginkan adalah kembali ke dunia. Diberi hidup, diberi kesempatan bertobat, beramal soleh. Saudara sekalian, apakah orang yang masih hidup menyaksikan orang dolim sakratul maut itu kelihatan ngeri? Enggak. Yang mati terbujur aja. Yang mau mati cuma nggak ada bergerak. Paling nafasnya sesak, kembang kempis dan terus tenggorokannya kemudian sesak. Karena nyawa itu saat mau dicabut dipertahankan. Tapi itulah saatnya akan berpisah dengan dunia. Maka digambarkan di ayat ke-29 dan 30-nya. Wal tafatis saku bisaq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, ila rabbika yauma idinil masaq, kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, hari itu kamu dihalau, dicabut nyawanya, dikembalikan kepada Allah. Ternyata dahulu manusia itu adalah orang Islam, tapi nggak pernah membenarkan Quran, Al-Hadis. Orang Islam, tapi nggak sholat. Itu dia ayat ke-31-nya. Fala saddaqa wala shalla. Mereka tidak membenarkan Al-Quran, tidak membenarkan Al-Hadis, tidak membenarkan ajaran Allah dan Rasul. Bahkan mereka ngaku Islam, tapi tidak sholat. Bahkan apa yang terjadi? Ayat ke-32-nya. Walakin kazzaba wa tawalla. Bahkan mereka justru
mendustakan Allah dan Rasul-Nya, berpaling dari kebenaran. Kemudian mereka tidak pernah bertobat sepanjang hidupnya. Na'udzubillah. Saudara sekalian, bukankah ini ayat-ayat menggambarkan suasana yang begitu mengerikan? Bukankah kematian kita pasti akan datang kepada kita? Apakah kita dicabut dalam keadaan yang mengerikan seperti ini? Setiap orang yang zalim, kalau orang kafir sudah pasti, ini orang zalim. Baik, untuk supaya lebih yakin, saya akan tunjukkan ayat. Gimana ketika Allah mencabut nyawanya orang kafir? Yang dimaksud orang kafir berarti orang yang tidak pernah mengucapkan syahadat. Mari kita lihat ayatnya. Surat 8 ayat 50. Surat 8 ayat 50. Walau taro iz yatawaffalladzina kafarul malaika. Sungguh, sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawanya orang-orang kafir, ini jelas kafaru, yang betul-betul tidak pernah beriman. Dicabut nyawanya oleh para malaikat. Yadribu wujuhahum. Dipukulnya wajah-wajah mereka. Wa adbarahum. Dipukulnya belakang maka punggung-punggung mereka. Lalu dikatakan, wadzuqu adzabal hariq. Rasakan olehmu, kamu akan mendapat siksa neraka yang membakar. Berarti orang kafir sudah pasti tahu neraka. Tapi jasadnya ketika mau mati tenang-tenang saja, terbujur. Nggak ada gelencengan, nggak ada rasa sakit, enggak. Yang bersangkutan yang merasakan, yang hidup nggak melihat. Maka dikatakan, walau taro, sekiranya kamu melihat. Tapi kita nggak bisa melihat. Hanya dirasakan yang bersangkutan. Ini orang kafir, saudara sekalian. Bagaimana dengan orang yang beriman, ngaku iman, Islam, syahadat, tapi zalim, berbuat dosa, ninggalin sholat, nggak mau bertobat? Lihat surat 6 ayat 93. Surat 6, surat Al-An'am ayat 93. Ayat itu agak panjang, silakan Bapak Ibu perhatikan dari tengah-tengah ayat. Ada di di baris kedua itu ada kalimat begini. Walau taro, setelah tanda qaf, yaitu setelah tanda berhenti, ada kalimat walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut. Di situ Allah menyebutkan orang zalim, bukan orang kafir. Berarti siapa orang zalim? Orang Islam banyak yang zalim. Maka dikatakan, alangkah ngerinya ketika kamu melihat orang-orang yang zalim ketika berada di dalam tekanan sakaratul maut. Apa yang terjadi? Wal malaikatu basitu aidihim. Para malaikat yang akan mencabut nyawanya memukul-mukul dengan tangan-tangan mereka. Sambil malaikat berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Al-yawma tujzauna adzabal huni, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, yaitu neraka. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Sebab kamu senantiasa berkata terhadap Allah sesuatu yang tidak benar. Mendurhakai Allah, mendurhakai Al-Quran, Al-Hadis. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kamu sombong terhadap ayat-ayat Allah. Diperintah tobat nggak mau, diperintah untuk beribadah nggak mau. Maka rasakan, berarti mereka sudah tahu akan disiksa di neraka. Allahu Akbar. Saudara sekalian, dengan ayat-ayat ini, masihkah kita mau menunda tobat? Sedangkan usia kita sudah makin menipis. Apakah Anda masih mau menunda tobat? Padahal jika terlambat tobat, resikonya demikian. Hanya orang-orang yang bertobat tadi. Sudah saya buka tadi di mukadimah awal. Yaitu di surat 50. Dari ayat yang ke-32 dan seterusnya.
Orang yang masuk surga, orang yang di dunia telah bertobat. Maka orang yang di dunia telah bertobat, itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di saat dicabut nyawanya, subhanallah, ringan. Ringan. Maka ciri orang yang beriman dan bertakwa itu disebutkan oleh Allah di surat 3 Ali Imran ayat 136. Afwan, 135. Nggak suka nunda tobat. Itu ciri orang yang beriman, yang bertakwa, yang akan meraih surga. Atau kalau kita lihat dulu di ayat ke-133-nya disebutkan. Di 133 itu disebutkan begini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun, bertobat segera sekarang, jangan ditunda. Minta ampun sama Allah, supaya kamu mendapatkan surganya Allah, yang luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Hanya Allah sediakan untuk orang takwa. Perhatikan, orang takwa cirinya, ke ayat 135 tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, perbuatan dolim, jadi orang beriman nih, dia berbuat keji, dia berbuat dolim, dan dia saat itu sadar Allah Maha Pengampun, segera mengingat Allah. Lalu fastaghfaru lidzunubi, segera mohon ampun sebelum kematian atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Lalu setelah itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Mereka tidak mengulangi perbuatan dolim itu dan mereka tahu itu salah. Segera bertobat, tutup. Itulah takwa. Maka bagaimana wafatnya orang takwa? Meskipun dulu dia pernah berbuat dosa tapi sudah bertobat. Coba perhatikan surat 6, surat 16 ayat ke-32. Surat 16 ayat 32. Di situ Allah menggambarkan kematian orang takwa. Kalau orang kafir tadi dipukuli wajahnya, dipukuli punggungnya, dirasakan diancam neraka, sudah diperlihatkan kepadanya. Orang-orang yang beriman tapi zalim sama saja tadi, dipukuli para malaikat karena sombong terhadap ayat-ayat Allah. Maka matinya pun begitu diperlihatkan azab. Bagaimana dengan orang yang bertakwa? Ayat 32, perhatikan baik-baik. Subhanallah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, dalam keadaan thayyib. Malaikat mengucapkan kalimat salam, yaqulun salamun alaikum. Yang diucapkan malaikat kepada orang takwa saat dicabut nyawanya adalah assalamu alaikum. Selamat sejahtera atasmu wahai orang bertakwa. Kamu sudah bertobat, kamu sudah diampuni dosanya. Sudah tahu mau mati itu dia masuk surga. Apa kata malaikat? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kamu masuk surga, masuklah kamu ke dalam surga. Karena telah apa yang telah kamu perbuat di dunia. Yaitu kamu senantiasa beramal sebaik-baiknya. Berbuat kesalahan dan dosa kembali lagi kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Sehingga saat dicabut nyawanya sudah dapat ampunan. Saat itulah manusia tahu Allah sudah memberikan ampunan baginya. Allahu Akbar. Saudara sekalian, silakan kita merenung. Monggo Bapak Ibu tolong ulangi lagi tadi ayat-ayat yang saya sampaikan. Surat 8 ayat 50, dicabut nyawanya orang kafir, yang digambarkan tadi, bertaut betis kiri, betis kanan, orang dolim pun demikian. Surat 6 ayat 93, orang Islam mengaku Islam syahadat, tapi dolim, berbuat dosa, nggak mau bertobat, sampai kematian menimpa. Sementara yang satu surat 16 ayat 32, ini kematiannya orang yang beriman dan bertakwa. Mereka dengan lembut dicabut nyawanya oleh para malaikat. Subhanallah. Diucapkan salam, digambarkan surga.
Maka saudaraku seiman, siapakah gerangan kita nanti di saat Allah mencabut nyawa kita? Jika kita sudah bertobat sebelumnya, insya Allah malaikat mencabut dengan lemah lembut, dengan halus. Siapa yang tidak bertobat, apalagi orang-orang kafir, maka dicabut nyawanya dengan penuh kekerasan. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nazi'at, Allah berfirman bersumpah dengan nama malaikat pencabut nyawa. Tapi malaikat mencabut nyawanya ada yang keras, ada yang lemah lembut. Silakan buka An-Nazi'at surat 79 ayat 1 dan ayat 2. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kekerasan. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Siapa tadi? Nyawanya orang-orang kafir, nyawanya orang-orang zalim. Siapa orang kafir? Non-muslim yang tidak pernah mengakui Islam. Siapa orang zalim? Orang Islam tapi berdosa dan tidak mau bertobat. Pasti keras dicabut. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ayat kedua, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk yang kedua. Dicabut dengan lemah lembut. Bertobatlah sebelum terlambat. Saudaraku seiman, pantaskah kita menunda tobat sementara nyawa kita, usia kita sudah makin menipis? Pantaskah kita menunda tobat sementara umur kita sudah mulai berkurang dan boleh jadi kapan saatnya akan tiba dengan mendadak? Jangan, saudara sekalian. Jangan, sekali lagi. Jangan sampai timbul penyesalan. Ayat-ayat tadi jelas sekali. Inilah saudara sekalian, kenapa saya sampaikan ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi yang menggambarkan betapa orang-orang yang kemudian apabila bertobat pasti benar. Allah bukakan pintuan. Selama tidak terlambat diterima. Tapi kalau terlambat, ayat-ayat mengatakan tidak diterima. Bahkan matinya, sakratul mautnya begitu mengerikan. Sementara yang telah bertobat, orang yang bertakwa, lemah lembut dicabut nyawanya. Surga diperlihatkan dan dijanjikan kepadanya. Wallahu a'lam. Afwan, sepertinya kajian ini tidak bisa diselesaikan satu sesi. Kenapa? Karena saya sengaja menyampaikan ini dulu biar kita sadar, nggak pantas kita nunda tobat. Lalu pertemuan berikutnya insya Allah kita akan atur, di mana tetap dengan tema ini, tapi sesi kedua saya akan menguraikan bagaimana tata cara tobat kita. Bagaimana perbanyak istighfar kita. Kenapa kita harus istighfar. Dan bagaimana setelah kita bertobat. Apakah Allah menerima tobat kita atau tidak. Lalu bagaimana lafaz-lafaz yang kita bisa ucapkan di saat kita bertobat. Insya Allah kita akan uraikan di pertemuan berikutnya di sesi kedua. Hari ini sesi pertama saya sudahi sampai di sini dulu. Demikian. Wallahu a'lam. Silakan kepada Ibu Admin, saya kembalikan untuk kita bisa melanjutkan sesi tanya jawab. Silakan Bu Nining, ada pertanyaan dari Bu Nining. Di chatnya Bu Nining. Ya, Pak Ustadz, pertanyaannya pertama kan di dalam zikir pagi petang tuh kita ada bacaan taubat. Itu apakah kita selalu membaca zikir pagi petang itu sudah termasuk kita bertobat di setiap apa kesalahan kita di setiap harinya, Ustadz? Makasih, Ibu, Ustadz. tobat itu ada dua. Satu, tobat dari dosa kecil. Dua, tobat dari dosa besar. Tobat dari dosa kecil cukup dengan zikir-zikir. Di zikir pagi petang, kita di situ membaca Sayyidul Istighfar. Setelah selesai sholat, kita membaca istighfar. Zikir-zikir kita ada istighfar. Dalam sholat, kita istighfar. Perbuatan baik kita, itu semua bagian dari cara tobat kita menggugurkan dosa-dosa yang kecil-kecil. Dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbaiki sholat, jaga sholat kita, dan perbuatan baik kita teruskan. Maka semua dosa-dosa kecil itu gugur.
Tapi ada yang kedua, dosa besar. Dosa besar itu tidak cukup dengan sayyidul istighfar, dzikir pagi dan petang. Dengan sholat kita 5 waktu. Dzikir pagi petang itu tidak cukup. Karena itu baru ucapan istighfar. Permohonan ampun yang belum dibarengi dengan perbuatan. Adapun kalau itu dosa-dosa besar, maka wajib bagi kita bertobat dengan cara apa? Dengan cara taubatan nasuha. Itu yang kita pelajari nanti. Tata cara bertobat. Insya Allah lebih detail. Intinya begini. Kesalahan dan dosa yang kecil-kecil kita bisa tutupi dengan perbuatan baik, sholat kita jaga, terus berbuat baik. Gugur dosa-dosa kita. Itu yang menjamin Allah. Surat 11, ayat 114. Aqimis shalah torofayin nahar wa zulafam minal lail. Dirikanlah sholat di kedua waktu tepi siang, pagi dan petang. Sholat pagi, subuh. Sholat siang, zuhur. Sholat petang, asar. Wa zulafam minal lail. Dan di permulaan awal malam, yaitu sholat isya, maghrib dan isya. Dan perbaiki dengan perbuatan baik. Terus lakukan perbuatan baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu itu akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi setiap perbuatan baik kita menggugurkan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan dari Allah bagi orang yang mau diberi peringatan. Maka sholat 5 waktu yang kita jaga, terutama laki-laki ke masjid, wanita nggak diwajibkan, di rumah silakan. Dan disertai perbuatan baik, maka seluruh dosa-dosa kecil gugur, kecuali dosa besar. Ibu buka Sahih Muslim, nomor hadis 181. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu untuk sholat dan disempurnakannya wudunya itu sebagus-bagusnya, sesudah itu dia pergi menunaikan sholat wajib berjamaah dengan orang banyak di masjid, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Semua dosa-dosanya tidak. Dosa kecil. Ustadz, di situ nggak ada kata-kata dosa kecil. Ibu lihat hadis berikutnya. Yang nomor 182-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang 5, begitu pula sholat Jumat ke Jumat berikutnya dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi antara semuanya, selama tidak diperbuat dosa-dosa besar. Itu dia. Siapa yang selalu menjaga sholat 5 waktu, disertai perbuatan yang baik, sholat Jumat dijaga, itu seluruh dosa gugur Bapak Ibu. Semuanya. Allah janji loh. Sebagaimana tadi ayatnya. Surat Hud, surat 11, ayat 114. Dan di sini hadisnya. Digugurkan oleh Allah dosa-dosanya selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Jadi yang kecil-kecil untuk dosa besar, tobat. Dengan taubatan nasuha. Kita akan uraikan secara detail, insya Allah pertemuan yang kedua. Demikian Ibu, jadi zikir kita di waktu pagi dan petang, ucapan istighfar kita, yang sehari-hari kita lakukan, yang kita ucapkan, 100 kali kita ucapkan, itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Selain dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, ada tobatnya secara khusus. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Mbak Erni Iya. dulu, nanti ganti. Iya, Bu Nining. Pak Ustadz, ada yang bertanya mengenai bagaimana cara bertobat menurut sunnah Pak Ustadz? Apakah bisa diinfokan Pak Ustadz? Insya Allah nanti ini kita pelajari secara rinci di pertemuan kedua. Oh baik Insya Pak Allah. Ustadz. Karena kalau dijawab waktunya cukup panjang. Nanti malah di pertemuan kedua saya akan rinci bagaimana cara tobatan nasuha dari dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil semua, ucapan istighfar kita, perbuatan baik kita, sholat 5 waktu, itu semua otomatis menggugurkan dosa-dosa.
kecil-kecil selama dijauhi dosa-dosa besar. Maka beruntung orang yang sholatnya dijaga, itu dari waktu ke waktu gugur dosa. Kita sholat asar tadi, nggak ada kemungkinan kita berbuat dosa. Dari lisan, dari mata, dan seterusnya. Sholat maghrib, gugur dosa sejak asar sampai maghrib. Sholat maghrib, berbuat lagi dosa. Sholat isya, gugur dari maghrib sampai isya. Dan seterusnya sepanjang masa. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Nanti tentang bagaimana proses tobat dosa besar, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian. Iya, Baik. syukuran Pak Ustadz. Berikutnya Bu Nining mungkin ada pertanyaan. Ya, ini ada yang bertanya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Seseorang menanggung hutang karena ditipu, Pak Ustadz. Dia sangat menyesal dan berusaha untuk membayar hutang tersebut. Tapi dia tidak punya uang untuk mengembalikan uangnya. Jadi apa yang mesti dia lakukan sementara uang itu ditipu orang lain gitu. Bagaimana cara bertobatnya sebelum ajal tiba? Syukron, Pak Ustadz. Ketika dia ditipu, pasti dia terdolimi. Tapi boleh jadi justru cara Allah membersihkan dosa. Melalui dia ditipu. Mungkin harta yang didapatkan tidak dengan cara yang baik. Tercampur dengan yang haram. Daripada nanti bikin maborot, maka Allah ambil dengan cara ditipu orang lain. Berhusnuzon sama Allah. Tapi yang jadi masalah, Ustadz, saya nggak mampu bayar utang. Kenapa? Saya ketika ditipu orang lain dari minjem utang. Nah, itu barangkali. Cara minjemnya mungkin saat itu dengan cara apa? Ada perjanjian riba, sehingga ada dosa. Andai kata. Maka bagaimana cara tobatnya? Bertobat kepada Allah atas perbuatan yang lalu. Adapun tentang harta yang ditipu, minta kepada Allah, semoga Allah berikan ganti yang lebih baik. Nah, bagaimana ketika nggak mampu bayar hutang, datangi orang yang berhutang, katakan sebaik-baiknya, saya nggak mampu bayar hutang, silahkan lihat, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa, silahkan pasrah diri. Karena memang Anda tidak punya apa-apa. Berbeda kalau ada orang mampu bayar hutang, nggak mau bayar hutang, itu zalim. Gimana cara tobatnya? Lunasi, nggak ada cara lain. Tapi kalau Anda nggak mampu bayar hutang dan betul-betul nggak mampu, datangi, minta pemaafan, maka andai kata tidak memaafkan, urusan dia dengan Allah. Lalu bagaimana dengan kita melihat saudara kita berhutang? Seorang yang berhutang bahkan boleh menerima zakat untuk melunasi hutangnya. Maka andai kita punya saudara, kita tahu kawan sadetolan, ada punya hutang yang terikat dengan hutang. Tentu bukan hutang yang dalam rangka bisnis. Hutang kebutuhan yang pokok, kebutuhan-kebutuhan hidup. Bukan untuk bisnis yang ratusan juta, miliar. Bukan. Ya mungkin puluhan juta, atau mungkin bisa ratus juta. Tapi saat itu tertipu karena mau usaha. Sepanjang bukan untuk foya-foya. Maka dia berhak menerima zakat untuk melunasi hutangnya. Saudaranya, sesama saudara muslim, bisa mengumpulkan zakatnya, berikan kepadanya, kemudian tunaikan zakatnya. Karena orang yang berhutang disebut oleh Allah gharim, dan dia punya hak menerima zakat. Tapi bukan untuk dirinya, diserahkan untuk melunasi hutang. At-Taubah, surat 9, ayat ke-60. Di situ disebutkan, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Zakat itu diperuntukkan untuk orang fakir, orang miskin, orang yang mengurus zakat, orang yang sedang dilunakkan di pucuk hatinya untuk menerima Islam, orang untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 8 ini boleh terima zakat. Yang berhutang salah satu dari bagian yang berhak menerima zakat. Demikian, wallahu a'lam, mohon kepada Allah, terus mohon kepada Allah, andai kata ternyata tidak mampu bayar hutang, Allah Maha tahu. Kepada yang memberikan hutang, sedekahkanlah jika memang saudara kita nggak mampu bayar hutang, itu jauh lebih baik. Jangan terus mendesak supaya dilunasi. Al-Baqarah 280. Surat 2 ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu dalam kesusahan, dia berhutang tapi ditipu orang hartanya, berarti susah untuk bisa mengembalikan. Beri tangguh, fanadhiratun ila maisarah. Jangan ditagih terus.
Beri kesempatan sampai dia punya kelapangan harta, bisa bayar. Ternyata nggak bayar juga, karena nggak mampu. Nah, itu di ujung ayatnya. Wa anta soddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu yang punya memberikan hutang, si pemberi hutang, itu mensodakohkan hutangnya, itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Nanti yang balas adalah Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Silakan Mbak Erni. Ya, berikutnya Pak Ustadz mau bertanya, setiap hari kita berinteraksi di lingkungan sekitar dan tidak tertutup kita berbuat maksiat. Misalnya dengan pandangan mata yang tidak terkontrol. Apakah sebaiknya setiap akhir hari kita melaksanakan sholat tobat untuk dosa-dosa yang kita sadari maupun yang tidak disadari, Pak Ustadz? Tidak demikian. Sholat taubat itu hanya untuk dosa-dosa besar. Dan ini bahasanya nanti kita bahas. Memang betul, nggak ada manusia bersih dari salah dan dosa. Mata zina, melihat dosa. Lisan zinahnya berkata-kata dosa. Itu tadi Ibu mengatakan kita berinteraksi tepat sekali. Telinga mendengarkan dosa. Semuanya itu banyak sekali dosa. Maka tidak menutup kemungkinan yang namanya manusia itu benar-benar senantiasa telah berbuat dosa. Mata zinahnya melihat. Itu mata lihat itu zinah loh, tapi dosa kecil. Kalau tidak terus-menerus. Telinga mendengar, dosa kecil. Langkah kaki, perbuatan tangan, keinginan hati, pikiran. Itu semuanya dosa. Lisan bicara dosa. Coba Ibu buka Ibu. Di Sahih Muslim nomor hadis 2282. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata zinanya memandang, dua telinga zinanya mendengar, lidahnya zinanya berkata, tangan zinanya memukul, kaki zinanya melangkah, hati zinanya ingin dan rindu, sedangkan faraj kemaluan hanya mengikuti atau tidak mengikuti. Jangankan kita berinteraksi dengan manusia di luar. Di rumah sendirian, di kamar sendirian aja bisa berzina kok. Mata, telinga mendengarkan, komen, mulut, ketik nih, jari-jari ngetik. Subhanallah. Maka itulah pentingnya beristighfar sebanyak-banyaknya. Menggugurkan dosa-dosa kecil. Banyak-banyak istighfar. Berapa kali Rasul istighfar? Subhanallah. 100 kali beliau istighfar. 100 kali beliau istighfar. Menandakan Rasul itu orang yang paling berhati-hati. Orang yang paling menjaga diri. Jika kita lihat di Bukhari 1732, Rasul istighfar lebih dari 70 kali. Jika kita lihat hadis Muslim 2323, Rasul istighfar lebih dari 70 kali, itu 100 kali sehari. Istighfarnya saja. Belum doa dalam sholat, belum sayyidul istighfar, belum dikir-dikir. Subhanallah. Padahal beliau sudah dapat jaminan ampunan. Maka tutupi semua dosa-dosa kecil tadi, sholat kita jaga, perbuatan baik kita jaga, terus kita jaga. Sepanjang dosa besar nggak kita lakukan, insya Allah gugur dari waktu ke waktu. Demikian, Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya saya bacakan, ini ada 2 pertanyaan, mungkin bisa digabung. Apa yang kita rasakan bila tobat kita diterima oleh Allah? Kemudian, apabila setelah bertobat, apakah tetap mendapat azab atau kesusahan di akhirat kelak, Ustadz? Baik. Seseorang yang sudah bertobat, apakah tetap dapat kesusahan di akhirat? Tergantung tobatnya. Apakah tobatnya benar? Toner, tobat benar? Atau tobatnya tomat, tobat kumat? Nanti Allah lihat. Andai benar, nggak ada azab. Diampuni. Meskipun catatan buruk masih tetap ada. Tetapi mereka tidak pernah akan diazab di sana. Dan nanti bahasan detailnya tentang tobat dan nasuhat dari tobat-tobat dosa besar. Karena tobat nasuhat itu khusus dosa besar. Kalau yang dosa kecil mah istighfar.
Istighfar, tobatnya apa? Memperbaiki diri, perbanyaki perbuatan baik. Kalau tahu dapat dosa besar, itu penyesalan yang sungguh-sungguh. Nanti ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Kita bahas nanti insya Allah. Pertanyaan pertama tadi, Ustadz, orang sudah bertobat, tobatnya diterima. Kira-kira orang itu bisa merasakan? Tidak bisa insya Allah. Tapi bukan untuk dipamerkan. Bagaimana cara merasakannya? Orang itu hidupnya lebih tenang. Orang itu pasti akan menjauhi perbuatan maksiat. Orang itu nggak bakal mengulangi dosa-dosa yang telah lalu. Orang itu akan lebih bagus ibadahnya, akhlaknya lebih baik, semuanya akan meningkat. Itulah cirinya. Tapi nggak diketahui orang. Cukup dirinya yang menilai. Dan cukup dirinya yang merasapi. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita, sekarang saya udah tenang, lebih tenang, ibadah saya lebih bagus. Kayaknya Allah udah ampuni tobat saya. Jangan sombong seperti itu. Maka nggak perlulah kita kemudian mengukur-ngukur seperti itu. Sebab apa? Rasul, orang yang sudah dapat jaminan ampunan, beliau tahu persis, nggak pernah mengatakan, aku merasa sudah dapat ampunan, cirinya aku begini. Enggak. Maka nggak perlu kita mencari seperti itu. Yang penting berusaha dengan sungguh-sungguh. Saya buktikan dalilnya. Bahwa Rasul sudah dapat jaminan ampunan, tapi nggak pernah merasa dirinya sudah sempurna dan sudah pasti ampunan. Tetap memohon ampun. Monggo dibuka ayatnya. Surat 48, yakni surat Al-Fath. Lihat ayat 2 dan ayat 3. Sejak turun surat Al-Fath ini nih, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah, Rasul mendapat wahyu di ayat kedua. Liyaghfiralakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah dengan demikian, dengan penaklukan kota Mekah, memberikan ampunan kepadamu ya Muhammad, dari seluruh kesalahan dosa-dosamu, dan dari seluruh kesalahan dosamu yang akan datang dan yang telah lalu. Jadi semua dosa yang lalu dihapus, dosa yang akan datang dihapus. Allah yang menghapus. Allahu Akbar. Wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqim. Dan Allah telah memberikan kenikmatan yang sempurna kepada Rasul. Sehingga Rasul memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jalannya selalu lurus. Berarti dengan hadis, dengan ayat ini, Rasul tahu bahwa beliau sudah dapat ampunan. Sekarang Ibu perhatikan 2323 tadi, Sahih Muslim. Coba dibaca. 2323. Bismillahirrahmanirrahim. Tobat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, "Hai manusia, tobatlah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya aku tobat kepadanya 100 kali setiap hari." Sudah dapat jaminan ampunan. Kalau Rasul merasa saya sudah dapat ampunan, nggak mau lagi tobat seperti itu. Ya Allah. 100 kali sehari itu istighfarnya tok loh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Belum sholatnya, belum sayyidul istighfar, belum lagi ibadahnya. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Saya termasuk. Dan semuanya. Nggak pernah sholat malam seperti Rasul sholat malam. Padahal beliau sudah dapat ampunan. Salah satu fungsi sholat malam, menggugurkan dosa-dosa kita. Ibu lihat, Sahih Muslim 2416. Bagaimana Rasul ibadah. Padahal sudah dapat ampunan dari Allah. Sudah dapat jaminan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkatkan amal ibadah. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW pernah melakukan sholat sampai bengkak kedua tumit beliau. Lalu beliau ditanya orang, mengapa Anda memaksakan diri begini, padahal Allah Ta'ala telah mengampuni segala dosa Anda, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jawab Rasulullah SAW, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba Allah yang tahu bersyukur? Ya Allah, ya Rabb. Coba bayang. Ini dilakukan Rasul justru usia beliau sudah mulai sepuh loh. Setelah penaklukan kota Mekah. Di mana turun ayat Al-Quran, sahabat tahu bahwa beliau sudah dapat jaminan ampunan. Sholatnya makin top. Pernah ibu sholat kakinya bengkak. Mungkin tawaf di Stamsid, mungkin tawaf di Sogo, mungkin tawaf jalan-jalan bengkak kakinya. Ini beliau saking lamanya berdiri.
Sahabat cuma mengatakan, ya Rasulullah, Anda memaksakan diri benar sih? Kan sudah dapat jaminan ampunan. Yang lalu, yang akan datang, Anda sudah dapat jaminan surga. Bahkan Anda yang akan memberi syafaat kepada kami. Kok masih memaksakan diri sholatnya kayak gitu? Kan seakan-akan, ngapain sih Rasul berat-berat amat? Kan sudah dapat jaminan ampunan. Tobat Anda sudah diterima. Jawaban Rasul cuma satu. Kalimat yang sangat indah. Afala akunu abdan syakuro? Apa aku nggak boleh jadi hamba bersyukur? Jadi saya sarankan saudara sekalian, nggak perlulah kita melihat ciri orang yang diterima tobatnya, nggak perlu kita melihat apakah saya sudah diterima tobatnya atau belum, sudahlah. Perbaiki amal ibadah, terus bertobat setiap saat. Yakin, pasti Allah akan terima tobat kita. Kapan kita tahu persis tobat kita diterima? Tadi, kalau sudah dicabut nyawanya. Orang bertakwa, husnul khotimah, digambarkan masuk surga. Demikian, wallahu a'lam. Saya lanjut pertanyaan Pak Ustadz. Silakan. Dalam surat An-Nisa ayat 17, bertobat itu dilakukan orang melakukan kejahatan karena tidak mengerti dan lalu bertobat. Bagaimana jika melakukan kesalahan yang sudah tahu tapi belum bisa menghindarinya? Apakah jika sudah bisa menghindari lalu bertobat, apakah tobatnya akan diterima Pak Ustadz? Jazakallah khair. Terjemahan ayat Al-Quran An-Nisa ayat 17 bukan begitu. Coba silakan buka An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu, sesungguhnya taubat Allah yang akan diterima oleh Allah, lilladzina, bagi orang-orang yang ya'maluna, mereka melakukan, mereka mengerjakan as-su'a, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan jahat, bijahalatin, karena kejahilan. Karena kejahilan, bukan karena sudah tahu, bukan. Karena kejahilan. Ini makna yang tepat. Ustadz, apa sih bedanya sudah tahu dengan jahil? Beda. Orang yang sudah tahu seharusnya meninggalkan. Tapi kadang-kadang karena hawa nafsu, sudah tahu tapi tetap dilanggar. Itu yang dimaksud jahil. Bodoh orang itu. Ilmunya ada tapi kok tetap berbuat. Kan bodoh. Maaf. Saya buatkan contoh. Ada orang mau berangkat kerja. Naik mobil. Tetangganya berangkat kerja. Naik mobil. Qadarullah tetangga sudah berangkat duluan. Melalui jalur yang biasa. Kemudian tetangga itu baik hati. Tolong kamu jangan lewat jalur ini. Macet total. Trafficnya jam, waduh, traffic jam udah macet total. Saya nggak tahu ada apa di mana. Saya udah hampir 1 jam bergerak cuma setengah kilo. Kamu lewat jalan yang lain. Berarti sudah tahu dia? Tahu. Tiba-tiba tetap lewat jalur itu. Apa Anda katakan? Bodoh kamu, udah tahu kok dilakukan. Nah, itu namanya jahil. Sudah tahu tapi tetap melakukan. Kenapa jadi jahil? Karena dia mengikuti hawa nafsu. Jadi bukan sudah tahu, kemudian enak diterabas, nggak apa-apa dosa. Enggak, karena dikalahkan hawa nafsu. Saya yakin, Bapak Ibu tahu, ninggalkan sholat itu haram, dosa besar, tapi tetap ditinggali. Jahil namanya. Kalau ada orang berbuat dosa, belum tahu apa-apa, bukan jahil namanya. Bukan jahil namanya, hamko, dungu. Dungu itu memang nggak tahu apa-apa. Nggak pernah belajar, nggak tahu ilmunya, itu dungu. Yang seperti itu dimaafkan. Coba ketika Rasul lihat ada seorang Arab Badui, belum tahu nggak boleh kencing di masjid kencing, dimaafin tuh oleh Rasul. Biarin, dia belum tahu. Jangan lagi kencing, ditahan nanti. Begitu selesai kencing, disuruh siram air, beres, masuk ke pasir, kan pasir Pak, Ibu di Rasulullah masjidnya, bukan karpet kayak kita. Maka setelah itu dikasih nasihat, kamu belum tahu, ini tempat ibadah, nggak pantas untuk tempat kencing di sana di tempat yang tersembunyi. Lain kali nggak boleh ya, sudah dimaafkan. Suruh bertobat nggak perlu. Cukup, Rasulullah memaafkan, sudah bebas. Inilah yang dimaksud orang yang tidak tahu sama sekali, dungu. Tapi sudah tahu melaksanakan, maka Allah menggunakan kata-kata jahil. Juhala, jahil. Tahu tetapi hawa nafsu mengalahkan.
Silakan. Saya yakin ibu tahu riba itu dosa. Ayatnya pasti sudah tahu dan sering dengar kajian. Tapi pada saat ada orang riba, asik juga ikut menghibah, Anda jahil, sudah tahu kok. Maka yang namanya bijahala, karena kejahilan adalah bukan dia tidak tahu sama sekali dan bukan dilakukan menyengaja. Tapi ketika itu imannya dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, kalau sudah terus berulang-ulang, biarin, nggak boleh. Sok tahu lu, dosa-dosa gua, orang ini bukan jahil lagi. Orang ini bukan jahil lagi. Orang ini menyengaja berbuat dosa tanpa rasa takut sama Allah. Maka kalau sudah begitu, keinginan tobat hampir tertutup. Karena dia tidak pernah menyesali. Nggak pernah menyadari. Terus ditabras. Itu bedanya. Maka kalau sudah tahu, yang penting tadi, Anda karena kejahilan, karena kebodohan, karena hawa nafsu kita, yang mengalahkan ilmu kita. Maka diterabas juga, makanya segera, summa yatubuna min qarib. Kemudian segera bertobat, qarib, di waktu yang dekat. Sekarang salah, sekarang tobat. Sekarang salah, ntar malam tobat. Ntar malam salah, buruan besok tobat. Tapi jangan direncanakan. Oh, kalau gitu saya tobatnya ntar malam. Sekarang dosa dulu. Besok nanti saya dosa lagi, ntar tobat lagi. Anda berencana licik terhadap Allah. Allah tahu isi hati. Itu dia. Wallahu a'lam. Demikian. Selanjutnya Ustadz, ini berkaitan dengan yang barusan Ustadz terangkan. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya bagi orang yang sudah paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dia tidak bisa melaksanakannya dengan alasan tidak enak sama pimpinan atau tidak enak sama teman. Itu bagaimana Ustadz? Baik. Saudaraku seiman, siapa yang ngatur kita? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi rizki kita? Allah. Lalu Anda mengatakan tidak enak karena pimpinan. Tidak enak karena teman. Begitu enaknya Anda melepaskan Allah. Seakan-akan begitu enaknya Anda berbuat sesukanya. Tanpa takut sama Allah. Tanpa punya rasa malu dengan Allah. Di mana coba akal pikiran kita? Tolong kita resapi. Kok bisa? Ini sudah tahu haram. Kenapa dilanggar? Gak enak sama pimpinan. Berarti Anda lebih takut sama pimpinan daripada takut kepada Allah. Anda tidak punya rasa takut sama Allah. Anda nekat. Anda sengaja. Resikonya besar. Iya kalau sempat bertobat. Sudah pensiun, gak punya pimpinan. Sempat tobat. Belum pensiun, mati. Ayo bagaimana? Sedangkan kematian datangnya tiba-tiba. Gak boleh demikian saudara sekalian. Nggak boleh ada kata-kata nggak enak sama pimpinan, nggak boleh ada kata-kata nggak enak sama orang tua, nggak enak sama saudara, nggak enak sama teman, nggak boleh. Nggak enaklah dengan Allah, karena Anda makhluknya Allah. Pimpinan ngasih apa? Cuman gaji. Pimpinan juga digaji kok. Teman Anda ngasih apa? Kenapa malunya sama teman? Inilah tanda orang yang maaf, imannya sangat kecil. Dia tidak lebih takut kepada Allah dan Rasul, tapi lebih takut kepada manusia. Dia tidak malu kepada Allah dan Rasul, tapi lebih malu kepada manusia. Sedangkan malu itu yang paling utama, malu kepada Allah. Jika kamu sudah nggak malu lagi sama Allah, ya terserah deh. Kamu mengikuti pimpinan, takut sama pimpinan, malu terserah deh. Sampai demikian Allah katakan. Melalui Rasulnya. Coba lihat hadisnya. 1581. Bulughul Maram 1581. Atau dari 1580 boleh. Bukan 80 Ibu, 70. 1570 dan 71. Dua hadis itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu termasuk bagian dari iman. Dan 1571 dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara nasihat yang diperoleh manusia dari sabda nabi-nabi terdahulu adalah, apabila kamu tidak mempunyai malu,
maka berbuatlah sekehendakmu. Silahkan, nggak apa-apa. Wah, enak sama pimpinan, silahkan. Berbuat aja. Udah tahu salah kok dilarang, dilanggar. Sudah tahu haram kok tetap diambil. Gak enak sama teman, silahkan. Berarti Anda nggak punya malu sama Allah. Ini hadis yang sahih, saudara sekalian. Bukhari Muslim, Bukhari. Monggo, terserah. Apakah di kitanya Allah nggak lihat? Apa Allah nggak tahu? Al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Maka para nabi-nabi berkata kepada umatnya, kepada kaumnya, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu nggak punya malu, kamu lebih malu sama pimpinan, lebih malu sama teman, lebih malu sama orang, silakan kamu berbuat sesukanya. Tapi kamu nggak punya malu sama Allah. Apakah Allah akan membiarkan tanpa dibalas? Surat 41 ayat 40 menjelaskan, hadis ini adalah penjelasan dari surat 41 ayat 40. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat kami, ada ayat Allah haram dilanggar karena pimpinan gak enak. Ada ini dilarang tapi tetap dikerjakan. Gak enak sama pimpinan, gak enak sama teman. Padahal Allah sudah melarang. Lalu kamu tetap melanggar ayat Allah. Gak bakal sembunyi dari Allah. Gak bisa ngeles kamu. Apakah bisa ngeles dari Allah nanti? Maka pertanyaan, apa mayyul qafin nari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah? Apakah kelak orang-orang yang dilempar ke neraka itu yang lebih baik atau orang yang menemui Allah dengan rasa aman? Ayo pikir, nggak perlu jawab, resapi, kita kira begitu. Ujung ayatnya Allah mengatakan, kalau kamu memang lebih malu dengan pimpinan, nggak enak dengan manusia, dengan teman, lalu kamu enak saja dengan Allah, i'malu masyi'tum, lakukan terserah kamu. Monggo, terserah, berbuat. Anda sudah tahu salah, tapi dilakukan. Gara-gara nggak enak sama manusia, silakan, silakan. Tapi innahu bima ta'maluna basir. Dia Allah mengetahui semua yang kamu perbuat. Dan nanti perbuatanmu dimintai pertanggungjawaban. Di akhirat, saudara sekalian, itu yang paling berat. Allahu Akbar. Demikian, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Saya bacakan sekaligus, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz mengenai dosa masa lalu Pak Ustadz. Jadi ada yang bertanya, dosa-dosa kita masa lalu itu yang sudah tobat, tapi dosanya sama terjadi kepada anak-anak kita. Apakah ini balasan dosa-dosa orang tua itu di masa lalu Pak Ustadz? Berikutnya, bila masa lalu sering lalai beribadah, seperti telat waktu dalam sholat, mungkin juga meninggalkan sholat itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah dengan bertobat akan diampuni Allah? Jazakallah khair Pak Saudara Ustadz. sekalian, nggak ada istilah karma. Islam nggak pernah mengenal karma dan tidak ada aturan dalam Islam karma. Hukum karma tuh, kamu dulu begitu, anakmu begitu. Itu perbuatan bodoh, itu perkataan bodoh, itu keyakinan bodoh. Nggak pernah ada Islam begitu. Adapun ketika ada orang tua dulu masa lalu begitu, ternyata terjadi pada anak, itu bukan karma, bukan karena dosa Anda. Qadarullah, Allah sudah tetapkan. Maka nasihati anak dengan baik. Sesali. Jangan kemudian mengklaim, oh gara-gara dosa saya dulu begini, anak saya juga begini. Nggak boleh. Nggak boleh mengatakan itu. Karena nggak benar. Hanya segelintir yang terjadi seperti itu. Banyak yang aman. Betapa banyak orang-orang durhaka kayak apa dulu. Anaknya selamat, aman-aman saja. Bagaimana dulu orang-orang yang durhakanya luar biasa, berlaku syirik, bagaimana membunuh dan seterusnya. Anaknya aman. Bagaimana orang tuanya begitu soleh, tapi anaknya durhaka? Jadi jangan dikaitkan perbuatan dosa anak keturunan akibat dosa orang tua di masa lalu. Nggak ada kaitannya. Kenapa? Dosa manusia itu masing-masing. Nggak bisa dibebankan kepada yang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang berdosa nggak bisa dibebankan kepada yang lain. Dosa orang nggak bisa diturunkan pula kepada yang lain, kepada anak keturunan. Anda. Maka qadarullah, Allah telah berbuat demikian dan ini kehendak Allah. Tentu karena manusia itu sendiri yang telah berusaha. Pertanyaan kedua, masa lalu sholat saya sering ditinggalkan, dosa besar, wajib bertobat dengan taubat dan nasuha. Bagaimana caranya? Kita uraikan nanti pertemuan yang kedua tentang tata cara taubat dan nasuha.
Yang terpenting sekarang perbaiki. Sudah tahu itu dosa besar. Sholat kita sekarang kita jaga, dijaga. Dijaga semua sholat kita. Hafidhu ala sholawat wassalatil wusta. Surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang merasa dulu sering bolong-bolong, sering ninggalin sholat, gak tepat waktu, kadang-kadang bercanda, macam-macam. Sekarang sadar saatnya, ayo jaga sholat kita. Jaga semua sholat kita. Hafidhu ala sholawat. Jagalah semua sholatmu. Jagalah segala sholatmu. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, khusyuknya, tumakninahnya, jaga. Wassalatil wusta. Dan jaga sholat wusta, sholat pertengahan, sholat asar. Karena kadang sholat asar itu berat bagi orang-orang yang bekerja. Sudah masuk waktu asar, ntar tanggung. Sudah pulang kerja jam 4:30, ntar di rumah aja. Padahal harusnya sholat dulu, diundur-undur. Maka jaga sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Berdiri kepada Allah. Di saat kamu sholat, sholatlah dengan khusyuk, sholatlah dengan ikhlas, sholatlah dengan tumakninah. Insya Allah, semua yang lalu Allah akan hapuskan dan Allah akan berikan kebaikan-kebaikan melalui sholat yang sekarang. Insya Allah. 2 pertanyaan lagi Ibu, waktu yang sudah mendekati waktu maghrib. Bu Baik, Nining ada Mbak pertanyaan, Erni. silakan. Mbak Erni masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Bu Nining ada pertanyaan, silakan. Ada, tapi ini agak sedikit menyimpang sedikit, boleh Ustadz? Boleh, silakan. Baik, ini ada pertanyaan, jika ada saudara yang awalnya itu agamanya Katolik, lalu masuk Islam karena pernikahan, lalu dia meninggal, sepanjang hidupnya itu diragukan keislamannya, apakah kerabatnya itu wajib mendoakan? Mohon nasihatnya Ustaz. Memang orang hijrah itu dilihat nanti oleh Allah, yang tahu persis hanya Allah, isi hatinya hanya Allah. Maka disebutkan di hadis nomor 1861 Sahih Muslim. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap manusia memperoleh pahala sesuai dengan yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasul, fahijratuhu 'alallah wa rasuli. Maka dia mendapat pahala sesuai dengan niatnya karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang niat hijrahnya karena pengen dapat dunia dan berusaha di dunia, kekayaan yang didapat. Awim ro'atin yang kihuha. Dia ingin hijrah supaya dapat menikahi wanita yang dicintainya, dapat wanita yang dicintainya. Fahijratuhu ala ma hajara ilaih. Maka hijrahnya yaitu yang didapatkan, dapat istri, pasangan. Tapi nanti Allah buktikan apakah kalimat syahadat yang diucapkan dulu betul-betul ikhlas sepenuh hati atau karena pengen menikah. Nanti Allah yang buktikan. Jadi dikatakan sepanjang hidupnya nggak kelihatan usaha, nggak sholat, nggak mau belajar ilmu agama, nggak ngaji. Maka bagaimana mungkin dia dikatakan Islam yang sejati? Berarti Islam hanya di syahadat. Apabila telah meninggalkan sholat secara total, dia sesungguhnya tidak Islam. Sebagaimana Rasul bersabda di hadis Muslim, nomor hadis 63 dari Jabir bin Abdullah. Inna mimma, sesungguhnya yang didapati di situ bahwasanya baina rajul wa baina syirk wal kufur tarkas shalah. Lihat seseorang sudah masuk Islam, tapi ninggalin sholat. Maka orang itu bukan lagi Islam. Penghubung Islamnya sudah hilang. Karena ninggalin sholat. Dia sudah kafir, dia sudah musyrik. Kalau memang yang terjadi seperti itu, nggak perlu kita doakan. Bukan kita suuzon, tapi dalil-dalil menyatakan. Tapi kita ragu, nggak tahu persis. Tanya istrinya. Waduh, saya juga nggak merhatiin. Masa istri nggak merhatiin? Habis nafsi-nafsi. Ya, sepengetahuan saya sih kadang-kadang sholat. Berarti masih ada sholat. Kalau gitu boleh didoakan. Diterima atau tidak doanya, wallahu a'lam. Terakhir, satu pertanyaan lagi. Iya, satu pertanyaan Pak Ustadz. Ini ada yang bertanya, bagaimana menyikapi suami yang sering berkata, saya tidak ridho sama kamu walaupun
kita sebagai istri hanya melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Apakah dengan suami berkata tidak ridho, maka kita sebagai istri juga tidak akan mendapat ridho Allah? Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Wahai para Syukron. suami, tolong jaga lisan Anda. Bagaimana mungkin kesalahan-kesalahan kecil Anda dengan enteng mengatakan saya tidak ridho? Itu suami yang otoriter. Itu suami arogan. Seharusnya suami yang baik adalah ketika ada kesalahan dirangkul istrinya. Peluk dengan baik, penuh kasih sayang, nasihati. Istriku, tolong dong, jangan berbuat seperti itu lagi. Surgamu tuh mudah loh, ridhonya suami loh. Tolong buat aku ridho. Jangan ulangi lagi ya. Saya yakin si istri akan jauh lebih memperhatikan. Wahai para suami, kenapa Anda begitu bengis kepada istri Anda? Itu istri Anda yang Anda gauli, hidup bersama, tubuhnya menjadi milik Anda menjadi tubuh miliknya. Anak-anak yang dilahirkan oleh istri Anda. Anda gara-gara kesalahan sedikit, aku tidak ridho. Nggak boleh. Bukan suami yang baik seperti itu. Wahai suami yang demikian, banyak-banyaklah istighfar. Mohon ampun pada Allah, bertobatlah atas kata-kata Anda. Karena kata aku tidak ridho itu sebuah hardikan, celaan. Dilarang seorang laki-laki mencela istrinya. Kalau sampai tidak ridho, kan ridhonya orang suami itu, ridhonya istri itu, ridhonya Allah terhadap istri kan tergantung ridhonya suami. Kalau anak tergantung ridhonya orang tua. Masa gara-gara kesalahan kecil aku nggak ridho? Meskipun kesalahan besar, jangan ngomong nggak ridho. Tapi nasihati dengan cara yang baik. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nasihati dengan cara yang benar, dengan kesabaran. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Berikan nasihat dengan kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Kan Allah ciptakan laki-laki wanita itu berpasangan, harus litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Supaya saling cenderung, saling tenang, sehingga jatuh cinta satu sama lain dan saling menyayangi. Dan kepada istri, wahai istri, jika tahu tabiat suami Anda begitu, janganlah suka mengulangi kesalahan. Tolong periksa juga diri, biar suami nggak emosian. Di sini butuh kerjasama suami dan istri. Suami jangan asal ngomong seperti itu, istri jangan enteng berbuat kesalahan yang diulang-ulang meskipun kesalahan kecil. Supaya apa? Bukankah yang kita inginkan dalam rumah tangga itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah? Bagaimana akan kita rasakan itu kalau istrinya sering mengulangi kesalahan meskipun kecil? Bagaimana akan tenang hatinya kalau suami suka melaknat seperti itu? Jangan. Seorang muslim pantang untuk kata-kata kotor, kata-kata keji. Kata-kata itu keji. Wahai suami yang berkata demikian, boleh jadi Allah murka kepada Anda. Silakan lihat Bulughul Maram 1548. Suami yang gampang mengatakan, aku nggak ridho, itu kata-kata kotor. Itu keji, menyakitkan istri. Kalau kata-kata itu nggak diperbaiki, Allah benci. Hadisnya sahih. Riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda. Silakan dibaca. 1548. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang berperangai jahat dan berlidah kotor. Suami gitu tuh jahat, beneran. Masa istrinya sendiri begitu kan? Lidahnya kotor, masa kata-katanya aku nggak ridho. Sedangkan Allah Maha penerima tobat dari segala tobat. Tolong perbaiki, wahai istri, wahai suami, islah, saling memaafkan, perbaiki lebih baik. Demikian, qadarullah, sudah masuk waktu maghrib sepertinya sebentar lagi. Bagi yang mau berbuka puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah bagi laki-laki. Demikian, mari saudara sekalian, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Mudah-mudahan nanti Ibu. bisa berlanjut. Amin, Ini insya Allah nanti kita bahasannya lanjutkan di pertemuan yang lain. Ya, Insya Allah semoga masih kita banyak bisa yang lanjutkan. ya, Baik, saya mohon pamit Ibu, saya Lev. Jazakallah khair Pak Ustadz, barakallahu fikum.
Terima kasih Ibu-Ibu, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian nanti yang akan kita jadwalkan kembali. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf lahir batin bagi Ibu-Ibu yang pertanyaan belum sempat terbacakan semua. Semoga nanti bisa kita lanjutkan di waktu lainnya. Terima kasih banyak Mbak Erni, Ibu-Ibu Sama-sama Mbak semuanya. Nining, terima kasih. Jazakallah Mohon khair, maaf lahir Mbak. batin. Lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.